Ya, selamat malam saudara. Program Maluku hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Sabtu 11 Juli 2020 bersama saya Dewi Olivia Tanah Hitumesi. Dan saya Sertu Rita. Serangkaian informasi aktual telah kami persiapkan dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Saudara, inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali informasi pertama dari Kota Ambon. Anggota DPRD Kota Ambon fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ari Sayartian mengaku penanganan COVID-19 tidak hanya melibatkan unsur pentahelix. DPRD juga menjadi bagian penting bersama pemerintah dan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di kota ini. Anggota DPRD Kota Ambon, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ari Sayartian mengakui selain melibatkan 5 unsur kekuatan pembangunan yang dikenal dengan pentahelix, DPRD juga perlu dilibatkan. 5 unsur kekuatan pembangunan ini adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media massa. Menurut Sayartian, DPRD adalah wakil rakyat yang juga berjuang bersama pemerintah dan rakyat dalam upaya menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 di Kota Ambon. Karena itu sebagai mitra pemerintah, DPRD perlu dilibatkan dalam mencari berbagai solusi mentuntaskan persoalan pandemi yang saat ini mewabah secara global. Sayartian mengajak semua pihak untuk dapat bergandengan tangan dalam menghadapi persoalan ini. Dirinya mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan peran berbagai pihak untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terputusnya rantai penularan ini, maka masyarakat di Kota Ambon akan memasuki kehidupan normal yang lebih baik. Tanggung jawab penanganan COVID ini bukan saja pada 5 elemen yang disampaikan dalam aturan pemerintah, swasta, media, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, tetapi di dalamnya juga DPRD, karena DPRD adalah wakil rakyat yang mesti kita tetap berjuang bersama dengan pemerintah, bersama dengan elemen-elemen lain, termasuk masyarakat, dalam upaya proses penyelesaian ini. Sebab DPRD ini adalah lembaga yang sifatnya kemitraan bersama dengan pemerintah. Itu berarti kita duduk sama tinggi dan berdiri. Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Karena itu diharapkan siapapun dia sebagai anggota pansus, bahkan secara kelembagaan sebagai anggota DPRD, kita memahami sungguh tanggung jawab ini kita tidak bisa limpahkan kepada pemerintah saja. Melki Latus Salawaule dan Junedi Asril melaporkan. Informasi berikutnya saudara, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah Kota Ambon kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 belum menyentuh pedagang di pusat perbelanjaan Ambon Plaza. Saat ini di Ambon Plaza ada 700 pedagang yang ikut merasakan dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi baru-baru ini menyatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial kepada kurang lebih 50.000 kepala keluarga di kota ini. Namun bantuan sosial yang disalurkan itu tidak menyentuh para pedagang yang ada di Ambon Plaza. Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Pedagang Ambon Plaza, Irfan Hamka. Menurut Hamka, saat ini di Ambon Plaza terdapat kurang lebih 700 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya sebagai pedagang. Selain pedagang, ada juga tenaga kerja yang berjumlah ratusan orang yang ikut terkena dampak COVID-19 dari segi pendapatan karena selama PSBB mereka dirumahkan. Kondisi ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah kota lewat bantuan sosial bagi mereka yang terkena dampak langsung COVID-19. Ketika pembatasan atau aktivitas masyarakat diberlakukan, itu otomatis kegiatan aktivitas ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, pendapatan masyarakat. Karena kita masyarakat kecil ini, pendapatan kita ini adalah daripada ketika kita melakukan aktivitas perdagangan, itu baru kita mendapatkan uang untuk kita punya kebutuhan hidup. Tapi ketika dilakukan pembatasan, otomatis aktivitas kita tidak ada dan kita tidak punya masukan. Pemerintah harus hadir juga, bahwa ketika aktivitas sosial masyarakat dibatasi, pemerintah juga harus hadir untuk menyiapkan kebutuhan dasar hidup masyarakat. Sehingga masyarakat itu ketika stay di rumah atau tinggal di rumah, itu terjamin, tidak khawatir dengan kebutuhan hidup. Tapi kan faktanya tidak ada. Kalaupun misalkan ada pembagian yang waktu itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, ada sebagian masyarakat dapat, ya, dan saya sendiri tahu
Saya sendiri pernah menyalurkan itu bantuan kurang lebih sekitar 200 paket yang diberikan oleh gubernur, dan itu saya sampaikan langsung kepada tetangga-tetangga. Tapi pada prinsipnya ini kan jumlah masyarakat yang ada di Kota Ambon kan sekitar 300 ribuan lebih. Kalau hanya sebagian yang dapat, terus bagaimana dengan sebagian yang lain? Mewakili para pedagang Ambon Plaza, Irfan Hamka berharap pemerintah Kota Ambon harus bijaksana dan adil dalam menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19. Frida Raiman, Junedi Asril,